Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah satu khas kerajinan dari Gorontalo di leher beliau sebagai tanda simbol perjuangan. Oke. Pertama kali saya tiba di Gorontalo, alhamdulillah senang sekali. Kalau niatnya sudah lama dan sekarang tertunaikan. Jadi kami akan menghadiri beberapa kegiatan. Satu adalah ziarah ke makam pahlawan nasional Nani Wartabone. Kemudian sudah itu ada desak Anies dan ada dialog dengan masyarakat di Gorontalo ini. Gorontalo ini punya kontribusi yang luar biasa bagi Indonesia. Kita tahu putra-putri Gorontalo yang mewarnai Indonesia. Bahkan hari ini ketika kita menggunakan bahasa Indonesia, kita tidak pernah bisa lepas dari kata nama HB Yasin. HB Yasin adalah orang Gorontalo. Dan HB Yasin itu salah satu kontributor besar di dalam perkembangan bahasa Indonesia, sastra Indonesia. Saya sendiri merasa dapat kehormatan karena ketika saya bertugas di Jakarta, pusat dokumentasi sastra HB Yasin itu kami bangun kembali menjadi bagian dari Taman Ismail Marzuki yang baru,
dengan seluruh dokumentasi sastra yang luar biasa. Lalu kita tahu ayah Pak Habibie ada dari sini. Kita tahu juga Pak Tayyip Gobel, nih ayah putranya, ayahnya Pak Rahmat Gobel, dikenal sebagai pengusaha pejuang yang luar biasa. Jadi banyak nama-nama besar dari Gorontalo. Saya bersyukur sekali bisa sampai ke sini dan mudah-mudahan nanti bisa berdialog dengan masyarakat, menangkap aspirasi dan memperjuangkan aspirasinya. TPD Gorontalo menargetkan jumlah suara 60% di Gorontalo. Amin, insya Allah. Optimis ya Pak? Rasanya optimis. Kontribusi suara Jokowi di Gorontalo 51% 2019 kemarin. Nanti bisa bergeser ke Prabowo atau ke Anies? Saya rasa semangat perubahan ada di Gorontalo. Dan perubahan itu adalah 01. Pak, untuk kesan pertamanya saat meninggalkan dari provinsi Gorontalo? Masyarakatnya hangat. Tata upacaranya tadi juga unik, menarik. Pak, Gorontalo masuk dalam 40 kota yang akan dibangun secara dadakan. Ada program khusus untuk Gorontalo, Pak? Betul, jadi kita memiliki program 40 kota yang hendak di-upgrade, dikembangkan, dan salah satunya adalah Gorontalo. Kita ingin menjadikan Gorontalo sebagai agropolitan, sebuah kota yang menopang kegiatan agronomi, karena di sini kegiatan pertanian luar biasa, jagung, coklat, beras, yang harapannya nanti kotanya menjadi kota jasa yang memfasilitasi kegiatan produksi pertanian. Anies merespon debat semalam tadi, kan kalau kita melihat pertunjukan yang cukup sengit begitu ya Pak. Ada juga ajakan dari Pak Prabowo katanya ingin mengajak Pak Anies untuk berdiskusi berdua. Kalau misalnya nanti ajakan itu datang ke Pak Anies, bagaimana Pak tanggapannya? Jadi yang dibahas adalah kebijakan yang disusun menggunakan uang pajak. Yang uang pajak itu didapat dari rakyat. Sehingga semua pembahasan terkait dengan kebijakan yang memanfaatkan uang rakyat harus di depan rakyat. Forum tadi malam itu adalah forum untuk menjelaskan sesempit apapun waktu yang ada ya harus dipakai untuk menjelaskan, karena itulah forumnya dan rakyat ingin mendengar. Nanti ada penjelasan tambahan lewat doorstop seperti ini boleh-boleh saja, tapi kesempatan menjelaskan itu harus digunakan. Dan ini bukan obrolan antar pribadi, ini adalah obrolan terkait dengan kebijakan, harus di depan orang banyak. Harus di depan rakyat. Tapi kalau diajakan itu ada, begitu, apakah nanti Pak Anies akan mengiyakan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Pak Prabowo, Pak? Harus di depan semua orang. Berarti harus terbuka transparan ya, Pak? Harus di forum terbuka, karena ini adalah menyangkut kebijakan. Dan ketika menyangkut kebijakan itu bisa disampaikan kok. Ada hal teknis yang sifatnya rahasia, misalnya terkait dengan alat ini, alat itu. Tapi kalau terkait anggaran harus diceritakan. Pak, Anda juga dinilai tidak pantas bicara etika semalam, Pak. Ini bagaimana? Kalau tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab, jangan menyalahkan penanya. Iya, ya jawab aja pertanyaannya. Betul kan? Sama seperti kalau saya ditanyain sama teman-teman media, masa saya larang medianya buat tanya? Jawab saja. Justru pertanyaan itu adalah pertanyaan yang kita semua harapkan jawabannya. Mengapa? Karena ketika memimpin sebuah negara dan memimpin di bidang pertahanan, standar etika itu harus tinggi. Dan tadi malam saya menunjukkan fakta-fakta 5 tahun terakhir ini ada problem-problem etika di situ. Bahkan saya tanyakan terkait dengan sudah terjadi pelanggaran kode etik di MK yang menghasilkan calon wakil presiden yang melewati proses melanggar etik tapi tetap kompromi. Nah nanti di perjalanan besok bagaimana? Itulah sebabnya ketika bicara standar etika bukan hanya mengatakan oh ya saya akan menganut standar etika yang tinggi, tapi ada kenyataan ini, problem-problemnya di sini. Jadi itulah yang kami perlu jawabannya. Dan bukan hanya untuk saya, ini kan jawaban untuk seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan itu bisa ditanyakan oleh siapa saja, harus bisa dijawab. Pak, kemarin soal sekolah Menhan nih, kenapa bisa
2011 itu indikatornya apa itu? Spontan aja karena diajak Pak Ganjar. Iya. Ada kong kali kong jangan sama Mas Ganjar. Enggak lah. Akrab banget. Enggak ada. Enggak. Oh iya, artinya apa Pak? Enggak, tidak ada pembahasan, tidak ada sesuatu. Tapi gini, bagaimana prajurit TNI kita, perwira TNI kita bekerja luar biasa keras. Mereka all out di dalam menjalankan tugas. Tetapi dari Menteri Pertahanan tidak didukung dengan support yang baik. Jadi ketika kita berbicara tentang memastikan bahwa TNI bisa perform, lah kalau rumah aja nggak dipikirin, rumah dinas nggak dipikirin, lalu kesejahteraan mereka tidak dipikirkan, bagaimana kita bisa berharap mereka fokus? Jangan sampai mereka sedang fokus di tugas sambil dapat WA dari istrinya, ini kontrakan rumah belum dibayar. Lah mereka sedang tugas di ujung tempat-tempat yang kita tidak lihat, dapat panggilan dari istri untuk bayar kontrakan. Jadi saya melihat persoalan kesejahteraan bagi prajurit itu harus jadi prioritas, baik TNI, polisi maupun ASN di bidang pertahanan. Nah, ketika anggaran dialokasikan 700 triliun selama ini, lalu anggaran itu tidak digunakan untuk memastikan bahwa kesejahteraannya itu tercapai, ya ini ada masalah. Anak buahnya diminta untuk kerja luar biasa, tapi tidak ada dukungan yang baik. Tadi malam saya sampaikan, di era Pak SBY, kenaikan gaji 9 kali. Di era ini 3 kali, dan Januari naik yang baru naik. Ini mungkin karena mau pemilu naikkan. Jadi, itu satu. Yang kedua, Tukin di Kementerian Pertahanan itu hanya 80%. Menterinya tidak mengusahakan jadi 100%. Ini tidak ada yang personal, ini adalah soal kebijakan. Jadi ketika ini semua diungkapkan, karena apa? Karena kita mau melakukan perubahan. Kita akan memperhatikan kesejahteraan prajurit, TNI, polisi, kemudian ASN, itu bagian dari perubahan yang mau kita gagas. Nah, untuk menunjukkan bahwa kita akan melakukan perubahan, maka apa yang harus dilakukan? Tunjukkan harapannya, tunjukkan kenyataannya, lalu apa perubahan yang akan dikerjakan. Itu. Pak, kemarin kan Bapak juga menyinggung soal kepemilikan lahan 1 hektar milik Pak Prabowo dan dikaitkan dengan kepemilikan rumah milik TNI. Itu pesannya apa Pak yang ingin disampaikan Pak? Ya, ironis. Bagaimana di satu sisi prajurit kita kesulitan untuk punya tempat tinggal dalam berdinas, di sisi lain pimpinan tertingginya justru memiliki lahan yang luar biasa besar. Sederhana sekali. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju Koko Habaib.